Selamat datang kembali. Di video ini kita sudah berada di pertemuan ke-17 mengenai belajar HTML untuk pemula. Dan untuk video ini kita akan bahas mengenai tabel pada HTML. Dan sebelum lanjut, di sini saya sudah punya file pertemuan 17.html. Dan file ini saya sudah jalankan di aplikasi web browser. Jadi tinggal ketika ada perubahan ya di Visual Studio Code, ya tinggal kita kembali ke browser lalu refresh. Nah, baik, sampai di sini. Untuk membuat tabel pada HTML, itu kita awali dengan tag table. Nah, semua tag yang terkait dengan tabel itu kita letakkan di antara tag pembuka tabel dan tag penutup tabel. Nah, di HTML itu ada banyak sekali tag ya. Terutama di HTML versi 5. Banyak sekali tag yang terkait dengan tabel. Dan di sini untuk video pertemuan 17 ini ya kita akan bahas beberapa di antaranya. Dan tag yang pertama yang akan kita bahas yaitu tag tr. Ya, jadi tag tr merupakan singkatan dari tabel row atau tag yang digunakan untuk membuat baris ya pada tabel di HTML. Nah, di dalam tag tr ya umumnya ada dua tag yang bisa kita letakkan di sini. Ya, pertama ada tag yang namanya th. Ia merupakan singkatan dari tabel header ya yang digunakan untuk membuat judul kolom pada tabel. Nah, misalnya di sini saya isikan untuk judul kolomnya ya, ini kolom pertama. Nah, jika ingin membuat judul kolom kedua, ya, ini tinggal saya enter di sini, lalu buka tag th kembali. Ini kolom kedua. Saya cukupkan 3. Tag th kembali. Ini kolom ketiga. Ya, jadi ada 3 kolom di sini ya. Nah, sampai di sini jangan lupa di save, kembali ke browser, kita lihat hasilnya, refresh. Nah, ini kolom 1, ini kolom 2, dan ini kolom ketiga. Nah, akan tetapi pada tabel itu biasanya ada garis ya atau border yang membentuk sebuah tabel. Nah, di HTML untuk memberikan border ya, tepatnya di tag table ya. Di sini kita bisa menambahkan atribut untuk pemberian border. Nama atributnya adalah border. Border lalu sama dengan kemudian petik 2. Nah, nilai dari atribut ini itu berupa angka ya. Semakin tinggi angkanya, maka bordernya akan semakin tebal. Dan di sini saya coba kasih border 1 ya. Kalau saya lihat di hasilnya di browser, refresh. Nah, sekarang hasilnya ya sudah terlihat seperti tabel setelah kita menambahkan atribut border dengan nilai 1. Kita sudah berhasil membuat header ya atau judul kolom pada tabel di HTML, di mana yang kita gunakan adalah tag th. Tag selanjutnya yang akan kita bahas setelah tag th ya. Di sini kita buka tag baru atau baris baru. Di dalam tag ini ya ada satu tag lagi namanya tag td yang merupakan singkatan dari tabel data yang digunakan untuk membuat kolom ya pada tabel di HTML. Jadi tag td ini kita gunakan untuk menyimpan informasi yang ada di dalam tabel di HTML. Nah, misalnya di sini informasi yang akan saya tampilkan di tabel ini baris 2 ya, kolom 1. Ya, saya cukupkan 3. Tag td lagi. Ini baris 2 kolom 2. Ini baris 2 kolom 3.
Nah, sampai di sini jangan lupa di save, lalu kembali ke browser, refresh. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaan antara tag th, ya, tag th dengan tag td. Tag th digunakan untuk membuat judul kolom pada tabel, sementara tag td yaitu digunakan untuk menyimpan informasi di dalam tabel tersebut. Nah, lalu bagaimana jika misalkan saya akan membuat satu baris lagi di bawahnya, di mana baris tersebut terdapat 3 kolom. Nah, di Visual Studio Code di sini tinggal kita buka tag tr. Ya, jadi tag tr ya itu menghitung jumlah baris yang akan kita buat pada tabel di HTML, sementara tag td itu menghitung jumlah kolom yang akan kita buat pada tabel di HTML. Jadi sebelum membuat kolom, ya, yang pertama kita buat itu adalah tag tr. Nah, di sini saya lanjut tag td. Ini baris 3 kolom 1. Saya enter lagi tag td. Ini baris 3 kolom 2. Tag td lagi. Ya, sampai di sini saya lihat hasilnya di web browser, refresh. Nah, ya, jadi ini tr pertama, di dalamnya terdapat 3 tag th, lalu ini tr yang kedua yang terdapat 3 td atau 3 kolom, dan ini tr yang ketiga yang juga terdapat 3 kolom. Nah, ini akan saya cukupkan 4 baris 3 kolom. Saya enter satu kali di sini, saya buka tag tr, lalu tag td. Nah, sampai di sini jangan lupa di save, lalu kembali ke web browser, lalu refresh. Nah, 4 baris 3 kolom. Nah, sampai di sini kita kembali ke aplikasi Visual Studio Code. Tag selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tag caption. Tag ini biasanya kita gunakan untuk membuat judul tabel ya pada HTML. Ya, jadi tag ini kita letakkan di dalam tag table ya. Tag caption. Misalnya di sini elemen tabel pada HTML. Ya, jadi saya ulang kembali bahwa tag caption ini untuk memberikan judul ya, judul pada tabel di HTML. Nah, sampai di sini kita lihat hasilnya di web browser mengenai tag caption ini, refresh. Nah, ya, jadi ini merupakan hasil dari tag caption yang digunakan untuk memberikan judul ya pada tabel di HTML. Nah, selanjutnya ya kita akan bahas mengenai atribut pada tabel. Ya, untuk atribut di sini kita sudah gunakan satu ya, atribut border sama dengan 1 untuk memberikan border pada tabel di HTML. Nah, atribut selanjutnya itu ada atribut yang namanya cell spacing. Ya, cell spacing sama dengan kemudian nilai dari atribut ini merupakan angka ya. Jadi semakin tinggi nilainya ya atau angka yang diberikan, maka jarak antar selnya itu akan semakin jauh. Misalnya di sini, kalau saya isikan 10, ya, lalu saya lihat hasilnya di web browser, nah, maka jarak antar selnya itu akan berjauhan. Kalau saya isikan di sini 1, lalu saya lihat hasilnya, nah, ya, jadi itu atribut yang kedua mengenai tabel pada HTML. Atribut ketiga ada atribut cell padding. Jadi cell padding ini ya digunakan untuk memberikan
jarak teks ya yang ada di dalam sel pada tabel di HTML. Nah, nilainya ini juga merupakan angka ya. Jika misalkan di sini saya isikan 10 ya, lalu saya kembali di web browser, saya lihat hasilnya, refresh. Nah, ya jadi cell spacing itu untuk memberikan jarak antar sel, sedangkan cell padding itu untuk memberikan jarak teks yang ada di dalam sel. Nah, atribut selanjutnya ada atribut di sini namanya legend. Kalau saya isikan di sini center, lalu kembali ke web browser, refresh. Nah, maka tabel ini otomatis akan dibawa ke tengah ya, ke tengah pada web browser. Jadi fungsi dari tag legend ini ya untuk mengatur posisi tabel pada HTML. Nah, akan tetapi perlu dipertimbangkan kembali ya ketika ingin menggunakan salah satu dari atribut ini. Ya, kenapa? Karena ya semua atribut ini yang kita gunakan ini itu sudah tidak didukung lagi di versi HTML5. Ya, jadi untuk mendapatkan efek yang sama dengan atribut ini, maka kita diharuskan menggunakan properti dari CSS. Ya, jadi tabel ini ya akan kita bahas kembali ketika kita sudah berada di playlist yang baru yang namanya belajar CSS untuk pemula. Baik, saya rasa cukup, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.